Jauh di Tokyo, Jepang, Renta Kahiru duduk di ruang pemulihan. Lengannya masih diperban, wajahnya pucat tapi matanya menyala merah. Kolonel Smollett sendiri, katanya pelan kepada 5 pria di hadapannya. Pemimpin-pemimpin sindikat bawah tanah dari Rusia, Cina, dan Hong Kong. Kim Tae-hyung tidak hanya mencuri gadis yang seharusnya menjadi istriku, dia juga mempermalukan kita semua di depan dunia. Seorang pria dari Rusia, kepala cabang lama, Mikhailov, yang tidak mau mengakui Lim Ye-en, mengerutkan kening. Jadi apa yang kau inginkan, Ren? Ren membuka layar, memutar video pengkhianatan malam pesta pernikahan saat dia melarikan diri bersama Taehyung. Aku ingin membentuk aliansi baru. Kita habisi dia bersama dan kita ambil Mikhailov kembali. Seorang wakil dari Cina mengangkat alis. Apa kau yakin akan bertahan hidup dari proses ini, anak muda? Ren tersenyum kejam. Aku tidak ingin bertahan. Aku ingin balas dendam. Dan kalau perlu, aku akan tenggelam bersama mereka, asal ku bawa mereka bersamaku. Di kota pesisir malam turun dengan perlahan. Ian berbaring di pelukan Taehyung menatap langit-langit kayu. Kalau suatu hari mereka datang lagi, apa kau akan tetap memilih melarikan diri? Atau kau akan bertarung? Taehyung tak langsung menjawab. Ia membelai rambut gadis itu dengan lembut. Aku sudah pernah kehilangan segalanya sekali. Kedua kalinya, aku tidak akan menyerah. Aku akan bertarung untukmu. Ian mengangguk pelan. Maka aku juga akan bertarung untuk kita. Tapi tak seorang pun dari mereka yang tahu di dermaga kota itu, sebuah perahu kecil baru saja bersandar. Seorang pria turun perlahan mengamati rumah-rumah kayu dari kejauhan. Ia mengangkat ponsel satelit. Lokasi dikonfirmasi. Lim Ye-en dan Kim Tae-hyung berada di koordinat. Siapkan tim, operasi pemburuan dimulai malam besok. Dan ketika pada akhirnya neraka menemukan mereka hanya punya dua pilihan, yaitu bertarung atau berdiri. Malam yang seharusnya tenang di kota pesisir itu berubah menjadi mimpi buruk. Ian terbangun karena suara aneh dari luar rumah. Bukan angin, melainkan suara langkah sepatu yang terlalu berat, terlalu teratur. Ia mengintip dari jendela. 3 pria berpakaian hitam menyusuri jalan sempit di depan rumah mereka. Tak membawa senter, tak bicara, tapi masing-masing membawa laras panjang yang disamarkan di balik mantel. Ian mundur, wajahnya pucat. Taehyung, kita ketahuan. Dalam sekejap, Taehyung beranjak dari tempat tidur. Gerakannya cepat dan presisi. Ambil tas darurat, jangan keluarkan suara. Ian membuka laci rahasia di bawah lantai. Di dalamnya ada satu tas sedang berisi paspor palsu, uang tunai, ponsel satelit, dan kecil yang pernah Taehyung ajarkan padanya. Kita akan lewat jalur air bawah tanah, bisik Ian. Terlalu sempit, mereka pasti sudah mengepung semua jalur keluar. Kita harus bertahan sampai subuh. Setelah itu, Jae-ho bisa jemput memakai helikopter. Balas Taehyung. Dan kalau kita tidak bertahan, Taehyung menatap mata Ian dalam-dalam. Kita bertahan. Sementara itu 3 rumah di sisi timur desa ditemukan kosong, penghuninya menghilang. Begitu juga perahu-perahu nelayan yang biasa berjajar di pelabuhan hilang dari pandangan. Orang-orang asing telah menyuap sebagian penduduk, yang lain dipaksa diam, beberapa bahkan dibungkam selamanya. Pukul 2.15 dini hari, 3 pria tadi menyalakan sinyal laser di langit. Itu adalah tanda lokasi telah dikunci dan target siap dieksekusi. Taehyung dan Ian berlindung di ruang bawah rumah. Mereka bisa mendengar langkah-langkah semakin dekat. Pintu depan diketuk perlahan, lalu dibuka paksa.
Seseorang masuk, langkah kaki berat terdengar menyusuri ruang tamu. Yan menahan nafas, tangannya gemetaran, menggenggam kecil yang diselipkan Taehyung ke tangannya tadi. Lalu, tembakan pertama meletus dari atas. Taehyung, satu pria yang membuka pintu dapur, memercik dan jatuh menghantam lantai kayu. Pindah sekarang, Taehyung menarik Yan menuju lorong rahasia yang hanya cukup untuk merangkak. Tapi sebelum mereka sempat masuk sepenuhnya, granat asap dilempar ke dalam rumah. Asap tebal memenuhi ruangan. Yan batuk hebat, matanya terasa sangat perih. Taehyung menutup mulutnya dan memeluknya erat. Jangan panik, ikuti aku sekarang. Di luar rumah, suara tembakan mulai terdengar dari penjuru desa. Penduduk mulai melarikan diri, beberapa rumah terbakar. Kota pesisir yang dulunya sunyi berubah menjadi medan perang. Di atas bukit, Renta Kahiro berdiri sambil memegang telepon malam. Ia tersenyum melihat asap mengapul dari atap rumah kecil Taehyung dan Yen. Akhirnya, kau tidak bisa lari lagi, Lim Yen. Malam ini, aku akan tarik keluar dengan tanganku sendiri. Di ujung lorong pelarian, Yen dan Taehyung muncul di antara batu-batu besar dekat tebing laut. Helikopter Chaeho belum terlihat, tapi suara mesin boot terdengar mendekat, bukan dari tim mereka. Yen menoleh ke Taehyung, kita terjebak. Taehyung meraih dahu Yen, menatap wajah gadis itu yang pucat karena kelelahan. Kita tidak terjebak, kita hanya belum selesai. Kau janji akan terus bertahan, ucap Yen, dan aku tetap pegang janji itu. Taehyung mengangkat senjatanya, berdiri di depan Yen, menghadang siapapun yang datang. Siapapun yang ingin menyentuhmu harus melewati lebih dulu. Namun, malam itu hanya satu yang akan jatuh. Suara mesin mendekat dari arah laut, bukan suara helikopter, tapi speedboat cepat milik tim mengejar. Taehyung masih berdiri di depan Yen, matanya tajam seperti elang. Di tangan kirinya siap ditembakkan kapan saja. Meskipun kaki Yen sudah terasa lemas, ia tetap berdiri di belakang pria itu. Kau dengar, bisik Yen, suara helikopternya semakin dekat. Taehyung mengangguk, itu Chaeho, tapi dia terlambat 30 detik. Lalu apa yang kita lakukan 30 detik ini? Taehyung menoleh, tersenyum tipis. Kita bertahan, dan kalau harus, kita akan berdampingan. Speedboat musuh merapat, 4 dari pria bertopeng melompat ke daratan dengan otomatis. Mereka langsung menyebu batu-batu tempat persembunyian Yen dan Taehyung. Taehyung, dua dari mereka. Meskipun tangan Yen gemetaran, namun ia berhasil. Satu. Pertamanya yang benar-benar mengenai target. Satu pria tersisa, tapi sebelum dia sempat membidik, suara helikopter terdengar keras di atas kepala. Chaeho, teriak Taehyung. Tali pengaman dijatuhkan, Chaeho muncul dan berseru dari atas. Naik cepat. Taehyung mendorong Yen naik lebih dulu, lalu ia menyusul. Tapi satu, lepas tali semak belakang, dan itu mengenai pundak Yen. Yen terjatuh, setengah terpelantung di tali, mengucur dari bajunya. Taehyung menahan tubuhnya dengan kedua tangan. Tahan, jangan pejamkan mata. Kau dengar aku, Yen?